Nama ibu yaitu Ni Gusti Ayu Putri Kendari ya. Pendekannya ibu yaitu ibu mahasiswa PPG tahun ajaran 2022-2023 dari Universitas Negeri Ida Bagus Kedua. Tempat tanggal lahir yaitu Puasana 8 September 1983. Ya. Bidang studi yaitu pendidikan agama Hindu. Ya. Jadi kalian sudah jelas ya? Ya. Kalau namanya Bu Guru, tempat tanggal lahirnya sudah tahu ya. Baiklah anak-anak. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita harus awali segala sesuatu yang kita lakukan harus diawali dengan berdoa. Coba kutu ibu pimpin dulu doa belajar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya. Ke sana. Ya, sana ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Buddhaya. Om Siddhirastu Tatastu Swamaswaka. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Deva Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Santi Santi Santi. Om Selesai. Baiklah anak, keluarkan absen terlebih dahulu ya. Absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 1. Ya, siapa yang tidak hadir? Ada. Ya. Anak-anak, mungkin teman kalian tidak hadir karena sakit tidak ya? Jadi, ibu sarankan pada kalian tolong selalu jaga kesehatan agar kalian bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Kalau sudah sehat itu segala sesuatu bisa dilakukan. Baiklah anak-anak, perkenalan kita sudah, absen itu sudah. Sekarang ibu akan lanjut ke materi ya. Sebelum ibu lanjut ke materi, kalian pernah beriaknya kah anak-anak? Pernah. Secara kita tidak sadari, yaknya itu sudah kita lakukan. Ya. Sehari-hari mungkin kalian sudah sering melakukan yaknya, namun kalian tidak sadari. Menolong teman itu adalah salah satu bagian dari yaknya. Mengapa kita selalu melakukan yaknya? Karena yaknya adalah salah satu jalan untuk mengantarkan kita menuju jalan kebahagiaan. Ya. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, yaknya itu ada berapa anak-anak? Dari 5. Sekarang ibu akan membahas tentang materi tentang yaknya ya. Yaitu yang disebut dengan pancayaknya ya. Adapun tujuan pembelajaran
ikhlas tanpa pamrih. Tadi pagi kalian sudah tidak sadari kalian sudah melakukan niatnya belum? Sudah. Ya? Sudah? Sudah. Kalian sudah sembahyang pagi-pagi? Sudah. Kalian tidak sadari itu adalah salah satu contoh dari yang siapa yang ke sekolah bawa motor? Bonceng temannya nggak? Jadi itu adalah salah satu dari yang kita tidak sadari kita sudah melakukan niatnya. Tapi kalian melakukan niatnya itu apakah kalian dasari dengan ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas, ya harus ikhlas ya. Ketika kita mau beriatnya kita harus ikhlas. Tidak boleh pamrih ya anak-anak ya. Cibokaleng saya ini bang saya please. Itu adalah salah satu niatnya yang tidak ikhlas. Dari pengertian pancayatnya itu kalian sudah bisa ketahui bahwa dasar niatnya itu adalah rasa tulus dan ikhlas. Nah, sekarang kita membahas tentang pancayatnya, berarti ada 5 yatnya yang kita yakini dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan pancayatnya. Kalian ketahui apa itu bagian dari pancayatnya? Sudah? Apa saja bagian-bagiannya? Iya. Menyebutkan bagian-bagian pancayatnya, yaitu satu yaitu dewayatnya. Apa itu dewayatnya? Adalah persembahan suci yang diaturkan kepada Sang Yang Widi beserta manifestasinya. Iya. Dewayatnya adalah persembahan suci yang diaturkan kepada Sang Yang Widiwasa. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama yaitu dewayatnya. Yang kedua Usianya. siatnya, fitrayatnya, masuk manusianya dan dewayatnya. Sekarang ibu membahas tentang dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan suci yang diaturkan kepada Sang Yang Widi beserta manifestasinya. Ya. Apa contoh
yaitu resiapnya. Ya. Resiapnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Ya. Kita melakukan yatnya yang tulus dan ikhlas kepada para resi. Ya. Itu adalah bagian dari resiapnya. Nanti Ibu kasih contohnya ya. Yang ketiga yaitu fitrayatnya. Fitrayatnya adalah korban yang tulus ikhlas kepada para fitra atau leluhur. Tuh. Yang ketiga, yang pertama adalah dewa, yang kedua adalah resi, yang ketiga adalah fitrayatnya. Yang keempat adalah manusiayatnya. Apa yang dimaksud manusiayatnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa pengertian dari manusiayatnya? Siapa yang tahu? Kamu? Adalah pengorbanan yang tulus dan ikhlas untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan. Manusiayatnya adalah pengorbanan yang tulus ikhlas untuk manusia, terutama manusia yang memerlukan. Kepada sesama ya, kepada sesama kalian. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya nak ya. Manusia itu saling membutuhkan satu sama yang lain. Apakah kalian bisa hidup sendiri di dunia ini tanpa orang lain? Kan tidak bisa. Jadi manusia itu saling membutuhkan seperti rantai dia. Ketika si A membutuhkan si B juga membutuhkan si A. Itu saling membutuhkan. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri di dunia. Pasti saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, kalian harus selalu menjaga apa? Menjaga apa? Keharmonisan antar teman ya, antar saudara kalian. Agar apabila kalian membutuhkan bantuan saudara atau teman kalian, kalian akan mudah untuk memohon atau meminta tolong. Maka kita diajarkan untuk selalu menjaga persaudaraan kita. Ketika kita dengan saudara atau teman sudah baik, ya niscaya kita akan hidup damai. Seperti yang Ibu ajarkan minggu lalu, kita harus saling menjaga apa? Keharmonisan antar sesama agar kita menjalankan hidup di dunia ini sesuai dengan kemauan kita, yaitu menjadi manusia yang apa?
kita persembahkan terlebih dahulu, baru kita sisanya kita makan. Biar apa? Hikmah kita nikmati. Apakah kalian sedang melakukan jarinan sesa setiap pagi? Orang tua kalian di rumah sudah? Sudah. Berarti kalian sudah tidak mencuri makanannya. Sebelum makan kalian sudah berdoa? Sudah. Itu kan salah satu contoh ya. Hendaknya sebelum makan kita berdoa. Kita mohon izin, ya, karena makanan itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik Sang Yang Widi. Yaitu, nah ini 3 karma atau yagna yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu, misalnya mendirikan tempat suci, melaksanakan puja wali, pilodalan, ya, merayakan hari suci keagamaan. Itu adalah salah satu contoh dari dewa yagna. Apakah semua itu sudah kalian lakukan? Sudah, ya. Apakah kalian lakukan dengan dasar tulus dan ikhlas? Sudah. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari dengan rasa tulus dan ikhlas. Itu adalah contoh dari pancayagna. Apa contoh dari pancayagna? Sembahyang, ya. Apalagi? Jarinan sesa, ya. Itu salah satu contoh. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan itu tadi? Ada yang mau bertanya? Mau tanya apa? Coba ya, boleh. Apa? Silakan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, coba. Aduh, mulutnya sudah. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Apa contoh dari pancayagna? Atau contoh dari dewa yagna? Iya, contoh dari dewa yagna. Teman kalian mau bertanya apa contoh dari dewa yagna? Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Contoh dewa yagna itu adalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkecil, yaitu sembahyang, melakukan yagna sesa, ya, mengaturkan canang setiap hari. Itu adalah salah satu contoh dewa yagna. Selanjutnya, contoh dari Pitra yagna. Contohnya secara nitya karma, ya. Secara nitya karma, menjadi anak yang baik, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua yang lagi sakit. Itu adalah salah satu contoh dari Pitra yagna. Apakah kalian sudah merawat orang tua kalian saat orang tua kalian sakit? Sudah. Berarti kalian sudah melakukan Pitra yagna. Apakah kalian ikhlas pada saat kalian menggigit atau memberikan obat kepada orang tua? Kalian harus ikhlas, ya. Karena orang tua itu adalah orang yang pertama merawat kalian dari dalam kandungan. Kalian itu tidak bisa membalas budi orang tua kalian. Lalu kalau apa? Walaupun kalian bayar dengan berjuta-juta uang, kalian tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua itu dengan dibayar dengan uang. Karena orang tua adalah surga, ya. Surga ada di telapak kaki orang tua kalian. Karena orang tua lah yang membesarkan kalian, ya, menghidupkan kalian, membina kalian, mendidik
turun tanah, upacara potongan atau hari kelahiran, upacara potong gigi, upacara pernikahan atau wiwaha, dan lain-lain. Ya. Secara naimetika karma, naimetika itu adalah upacara, contohnya seperti upacara bayi baru lahir ya, dari dalam kandungan dulu menggedor-gedorkan setelah dia lahir, upacara pupus punser, turun tanah ya. Setelah turun tanah baru bisa dia menginjak tanah, upacara bayi baru apa namanya? Upacara optonan. Ya, upacara potong gigi, upacara pernikahan atau kawiwahan, gitu ya. Yang terakhir yaitu butayatnya. Contoh butayatnya yaitu secara nitya karma, misalnya melestarikan lingkungan. Ya. Tumbuh-tumbuhan, binatang, membuang sampah pada tempatnya, menanami hutan, gundur, membersihkan saluran air atau selokan, itu adalah salah satu contoh dari butayatnya secara nitya karma. Kalau secara naimetika karma mengaturkan segehan. Pernah kalian mengaturkan segehan? Mencaru, ya, mencaru, tawur, itu adalah salah satu contoh naimetika. Melaksanakan upacara wali krama, merayakan tumpuk kandang, tumpuk pengarah, dan lain-lainnya, itu adalah salah satu contoh dari budayanya, yaitu naimetika karma. Dari penjelasan Ibu, ada yang ditanyakan? Nanti Ibu akan memberikan kalian diskusi kepada teman, membantu kelompok. Ya, silakan kalian membentuk kelompok, ada ke belakang saja. Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan kalian membentuk kelompok. Nanti kalian mendiskusikan tentang materi yang Ibu berikan. Ya, tugas kelompok nanti ya, kalian mendiskusikan tentang materi yang Ibu sudah berikan. Ibu kasih kesempatannya. Silakan baca materi yang Ibu berikan ya. Ya. Silakan Ibu kasih waktu. Kalian diskusikan, ketika kalian tidak mengerti bisa kalian pertanyakan pada Ibu guru ya. Sekarang coba kalian, ketika ada materinya Ibu guru yang belum kalian mengerti, kalian pertanyakan ya. Silakan Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 bertanya apa materi yang Ibu berikan yang belum dimengerti, silakan dipertanyakan. Ya. Apa saja kegiatannya dan kegiatannya? Teman kalian bertanya ya. Teman kalian kelompok 1 bertanya apa bagian-bagian dari pancayatnya Bu Guru. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari temannya? Ya, coba berdiri. Bagian-bagian dari yaknya Ibu jelaskan ulang kembali ya. Pertanyaan dari kelompok 1, bagian dari yaknya yaitu dewa yaknya, fitrayatnya, resiyatnya, manusia yaknya, dan budayanya. Sudah jelas kelompok 1? Yang kelompok 2, diskusikan. Ketika ada pertanyaan atau materi yang belum diketahui atau kurang jelas, silakan dipertanyakan. Guru, saya ingin bertanya. Iya. Apa pengertian dari yaknya? Pertanyaan kelompok 2 katanya belum mengerti apa itu pengertian dari yaknya. Ada yang
etimologi kata yatnya berasal dari kata yat yang berarti persembahan atau pengorbanan suci yang tulus dan ikhlas. Ya. Kata yatnya itu berasal dari kata yat yang artinya pengorbanan. Jadi kata yatnya itu adalah korban suci yang tulus dan ikhlas. Bagaimana kelompok kelas sudah jelas? Yatnya. Jadi yatnya itu harus didasari dengan kata tulus dan ikhlas. Nah, untuk kelompok 3, apa yang belum kalian mengerti? Coba kalian menanyakan. Ya, Bu, mau bertanya. ya. Apa contoh-contoh dari pancayatnya? Ada yang mau menjawab apa contoh dari pancayatnya? Ya. Contoh pancayatnya adalah 1. Dewanya secara nitya karma yaitu atau kehidupan sehari-hari tulisannya atau yatnya sesa. 2. Rasiatnya patuh pada guru. 3. Fitrayatnya upacara pengabenan saat orang tua meninggal. 4. Membudayatnya menolong teman secara tulus ikhlas. 5. Butayatnya yatnya yang dihaturkan kepada makhluk bawahan atau yaitu melestarikan lingkungan. Ya. Jadi kelompok 3 ya, jelas ya. Contoh dari pancayatnya yang pertama dewayatnya, contohnya kalian harus melakukan persembahyangan pagi, siang dan sore, melakukan yatnya sesa ya. Seperti itu contoh dewayatnya. Seperti contoh manusianya kalian harus saling tolong menolong antar sesama. Fitrayatnya yaitu apa, menjaga atau melakukan yatnya kepada para leluhur. Ya, yaitu seperti Raden ya. Resiannya hormat kepada para resi. Butayatnya yaitu mengaturkan yatnya kepada para buta atau melestarikan lingkungan. Jadi dari sekian kalian sudah jelas semua materinya di guru, kalian sudah diskusikan. Sekarang ibu akan memberikan kalian evaluasi agar ibu tahu sebatas mana kemampuan kalian bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru. Siap? Ya. Akan kasih evaluasi ya. Nanti dikerja 5 menit, silakan dikumpul ya. Ibu akan mencari kemampuan kalian sebatas mana dari kemampuan kalian. Ibu kasih waktu ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul. Nanti hasilnya ditunggu minggu depan ya. Dari hasil ini ibu akan tahu sebatas mana kemampuan kalian, siapa yang mendengarkan pada saat ibu menjelaskan dan siapa yang tidak mendengarkan. Nah, karena sudah waktu anak-anak, jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini ibu akan akhiri. Mudah-mudahan apa yang ibu berikan bisa kalian amalkan dan kalian bisa hayati dengan baik ya. Jadi dasar yatnya itu adalah rasa tulus dan ikhlas tanpa pamrih.